Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda pernah mengalami apa yang saya alami, yaitu kesulitan dalam mencari file-file tertentu di dalam hard disk. Itu karena manajemen file di hard disk saya itu boleh dikata berantakan, sehingga butuh waktu berhari-hari untuk menemukan file atau dokumen yang dimaksud. Coba bayangkan misalnya karena saya memiliki kumpulan file seperti ini, Anda bisa melihat kalau saya mencari suatu file, saya tidak bisa menemukannya. Kemudian di dalam folder ini ada lagi folder yang berisi macam-macam, dan ini tidak terorganisir, ada bahan kuliah segala macam. Kemudian ada mata kuliah lagi di sini faktorial terpisah di tempat yang lain. Kemudian ada lagi laporan kinerja di sini, ada lagi mata kuliah di sini, sehingga kita kesulitan untuk menemukan. Ini ada SKP lagi di sini. Kita kesulitan menemukan suatu file secara cepat. Jika Anda ingin terhindar dari kesulitan ini, saya akan membagi tips kepada Anda bagaimana manajemen file di hard disk sesuai dengan manajemen hard disk yang diperkenalkan akhir-akhir ini dan banyak dibahas di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami sampaikan atau perkenalkan pada video ini adalah apa yang disebut dengan metode PARA, P-A-R-A. Jadi metode PARA adalah sistem yang dikembangkan oleh Tiago Forte. Jadi Anda bisa menemukan dengan kata kunci Tiago Forte ini ada banyak di medsos, di YouTube, ya, informasi-informasi tentang Tiago Forte, dan ada bukunya juga, ya. Jadi ini metode PARA dikembangkan oleh Tiago Forte untuk membantu mengorganisir informasi digital Anda secara efisien, baik untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Jadi PARA ini adalah singkatan dari P-nya project, A-nya areas of responsibility atau area tanggung jawab, kemudian R-nya adalah resources, kemudian A-nya adalah archives, ya. Komponen utama metode PARA adalah project. Ini adalah upaya yang memiliki tujuan spesifik dan tenggat waktu serta memerlukan tindakan aktif. Jadi ini yang masuk dalam proyek ini ditandai dengan adanya batas waktu, deadline, ya. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan tugas dari pimpinan untuk membuat suatu laporan, atau kita sebagai dosen memenangkan suatu grand penelitian dan kita dikejar waktu, dikejar deadline untuk menyusun laporannya, nah itu kita masukkan. Nah, kemudian yang kedua adalah area. Jadi area ini adalah tanggung jawab berkelanjutan tanpa batas yang jelas. Nah, ini contoh keuangan pribadi, kesehatan, pengembangan diri, pemasaran. Nah, mungkin kalau dosen yang masuk di area ini adalah misalnya RPS. Kita tahu bahwa kita selalu dituntut untuk memperbaharui RPS kita, ya. Jadi yang masuk juga di sini hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita selaku person dalam keluarga, atau selaku aparat, atau selaku bagian dari suatu organisasi, dan kita diberi suatu tanggung jawab, maka ini kita masukkan di dalam area, ya. Kemudian resources adalah informasi atau topik yang Anda minati atau mungkin berguna di masa mendatang. Ini bukan sesuatu yang langsung bisa ditindaklanjuti, tetapi bisa menjadi bahan referensi. Contoh artikel tentang investasi, tutorial, coding, kesemasakan, dan lain-lain. Jadi resources ini kita simpan sebagai sesuatu yang mungkin akan kita butuhkan di suatu saat atau di masa yang akan datang, ya. Jadi kita menyimpannya di sini, jadi semacam perpustakaan lah. Kemudian arsip, saya kira ini arsip ini dalam kehidupan sehari-hari gampang kita pahami, yaitu menyimpan proyek yang sudah selesai. Jadi dari proyek, kalau kita sudah menyelesaikannya, misalnya menulis laporan segala macam, itu setelah selesai kita menyimpannya di arsip. Nah, jadi ini mungkin penjelasan lebih detailnya. Jadi project ini yang
folder atau file-file yang kita masukkan di dalam folder project ini memiliki tujuan spesifik dan tenggat waktu tertentu. Jadi ciri khasnya itu adalah ada tenggat waktu, ada deadline, dan memerlukan tindakan aktif ya. Jadi karakteristik project memiliki tujuan yang jelas, ada tenggat waktu penyelesaian, terdiri dari beberapa langkah, kemudian statusnya aktif dan memerlukan perhatian reguler. Kemudian ini akan tiba pada suatu saat di mana dia akan berakhir atau selesai atau dibatalkan. Contoh proyeknya ini menulis laporan, merencanakan liburan, merancang situs, atau kalau misalnya kita merencanakan bahan kuliah, kita masukkan di sini. Kemudian area ini adalah area tanggung jawab. Area adalah kategori untuk bidang-bidang kehidupan atau pekerjaan yang memiliki tanggung jawab berkelanjutan dan tidak memiliki tenggat waktu yang jelas atau akhir yang pasti. Nah, karakteristik utamanya area ini biar kita lebih paham, itu berkelanjutan, kemudian tanggung jawab, kemudian tidak ada tenggat waktu atau tidak ada deadline, kemudian bisa jadi sumber proyek yang baru, kemudian membutuhkan pemeliharaan rutin. Contoh area ya ini mungkin keuangan pribadi, kesehatan, catatan medis, ini masuk semua di sini. Kemudian CV terbaru, jadi misalnya kita ingin mempertahankan atau senantiasa memperbaharui kita punya CV, setiap kali ada proyek, ada kegiatan yang kita ikuti, kita perbaharui lagi CV-nya, itu kita tempatkan di area. Nah, oke, kemudian contoh area di harddisk, pekerjaan karir, dokumen kebijakan perusahaan, laporan kinerja bulanan, materi pelatihan yang relevan dengan pekerjaan. Berarti materi-materi kuliah, dokumen-dokumen perkuliahan kita, PowerPoint perkuliahan kita masukkan di area ya. Nah, mengapa area? Karena karir adalah komitmen jangka panjang yang membutuhkan pemeliharaan dan pengembangan terus-menerusnya. Jadi di sini termasuk juga CV yang selalu kita ingin perbarui, sertifikat kursus yang relevan dengan karir ini setiap saat misalnya bisa kita ambil, kita cari atau apa ya. Nah, kemudian perbedaan area dan proyek, saya kira tadi kalau area itu ongoing terus ya. Jadi sesuatu yang misalnya di sini kita menyimpan data-data keuangan, itu masuk di area. Tetapi ketika kita memutuskan atau merencanakan untuk liburan ke Bali misalnya, jadi sudah spesifik, sudah ada akhir, maka itu sudah masuk ke project ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai catatan pemasukan pengeluaran, kalau misalnya di keuangan, itu masuk di area. Tetapi ketika kita misalnya merancang atau merencanakan untuk berlibur, nah karena liburan ini sesuatu yang ada durasi waktunya, maka dia menjadi project. Nah, kemudian perbedaan area dan resources. Nah, area misalnya kesehatan. Nah, di sini kita memiliki file-file tentang hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan ya, menyangkut kesehatan kita. Nah, kemudian resources ini semacam perpustakaan. Jadi kita menyimpan artikel tentang manfaat meditasi atau ada yoga atau apa. Jadi kita memiliki ketertarikan terhadap bidang tersebut, tetapi tidak ada tanggung jawab langsung untuk melaksanakannya ya. Nah, kecuali kalau kita targetkan untuk melaksanakannya, nah, itu mungkin bisa kita pindahkan menjadi project atau apa ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian perbedaan area dengan arsip. Jadi area ini hal-hal yang masih aktif dan membutuhkan perhatian. Jadi area ya seperti kita sampaikan tadi itu
sesuatu yang ongoing, sesuatu yang selalu akan kita perlukan, sesuatu yang terkait dengan tanggung jawab kita, dan kita akan selalu memperhatikan perkembangannya, memperhatikan updating data di area ini. Sedangkan arsip itu adalah suatu folder tempat kita menyimpan hal-hal yang sudah selesai atau tidak lagi relevan. Kemudian ya, perbedaan resources dan arsip ya. Jadi resources ini berisi informasi yang diminati atau ingin dipelajari lebih lanjut ya. Sedangkan arsip penyimpanan yang sudah tidak aktif, selesai, dan tidak lagi relevan dengan kategori project ya. Jadi itu. Jadi kalau saya bicara resources itu mungkin seperti perpustakaan. Saya memiliki rak buku, sekumpulan buku. Sementara arsip ya mungkin saya sudah tidak taruh lagi di rak buku, tapi sudah kasih masuk di dalam peti-peti, kemudian saya simpan di gudang ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh resources dan arsip, kumpulan artikel tentang investasi saham. Saya belum berinvestasi tapi tertarik mempelajarinya. Jadi sesuatu yang mungkin saya akan baca, saya akan pelajari di masa yang akan datang. Itu saya taruh di resources. Kemudian kalau arsip, ini laporan yang sudah diserahkan dan disetujui. Dokumen tahun sebelumnya dan sudah diaudit. Nah, kemudian file-file kursus dan mungkin tidak lagi aktif dipelajari. Sementara di tutorial, di resources masih ada misalnya file-file dari resep masakan yang kita simpan-simpan saja, suatu saat akan kita pakai. Nah, atau tentang sejarah musik klasik, sesuatu yang kita simpan-simpan dulu, nanti di masa-masa tenang kita bisa luang, kita bisa baca. Atau Anda punya hobi baca novel, Anda kumpulkan dalam bentuk PDF, Anda simpan di resources. Suatu saat nanti saya baca. Nah, kalau kita sudah baca, kita sudah merasa bahwa saya sudah tahu ceritanya, cukup ya, itu bisa kita pindahkan ke arsip. Jadi kesimpulannya ya, pahami para, terapkan di harddisk, tinjau dan sesuaikan, nikmati dan produktivitas. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat file saya yang sudah saya coba menerapkan para. Jadi di sini saya sudah menerapkan para ya. Nah, di project ini, nah ini tadi video yang sedang saya buat tentang para ini saya letakkan di sini. Nah, ini kemudian ya, ada nilai ujian semester genap, ini sedang saya kumpulkan nilainya untuk saya laporkan, ini juga masuk di project. Nah, kemudian ini ada RPS yang masih sedang saya perbaiki, itu masuk di project ya. Ini ada juga pembagian ikan nila, ini rencananya juga segera akan saya buatkan YouTube-nya, bagaimana perubahan dari penamaan tilapia itu menjadi rumis dan sebagainya. Ini misalnya saya punya publikasi, ini saya simpan juga di project karena ini sedang dalam pengerjaan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian area. Nah, sebagaimana dikatakan bahwa area ini adalah sesuatu yang menyangkut tanggung jawab ya. Jadi ini tanggung jawab dan selalu butuh update ya. Jadi ini bahan-bahan kuliah saya simpan di sini sebagai bagian dari file yang tetap akan saya butuhkan sepanjang masa ya. Nah,
kemudian ada resources. Nah, saya kira jelas di sini resources-nya ini mungkin masih ada yang salah ini. Ya, CV-nya saya taruh di sini, mestinya CV-nya itu masuk di area tadi ya. Nah, ini juga RPS fisiologi bukan di resources ya, kecuali ini RPS dari universitas lain yang bisa saya baca-baca untuk menjadi pembandingan ya. Seperti itu. Jadi apa yang kita tuliskan di sini, nah ini misalnya seputar kisah dalam Islam. Saya rencana ini akan membacanya pada suatu saat, ya, maka saya simpan di resources. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ini mirip dengan suatu perpustakaan. Jadi kita suatu saat bisa mengunjungi resources untuk membaca sumber-sumber yang kita butuhkan atau kita ingin baca di saat-saat yang lain selain kesibukan proyek ya. Nah, kemudian saya kira arsip. Nah, ini arsip ini ya ada dokumen dari keluarga ya, kita selesai kita simpan di arsip. Inilah contoh-contoh yang terdapat di dalam harddisk saya tentang penerapan PARA. Ini maksud saya, niat saya untuk membagi tips ini supaya kita sama-sama bisa membagi harddisk kita sehingga memudahkan kita untuk mencarinya. Ikuti terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.